ilmunya. Maka Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam ini sering menepuk dadanya dan berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau sering meruqyah dadanya ketika beliau merasa terkadang tinggi dengan pencapaian ilmunya dan membacakan salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Kenapa ayat itu dibaca oleh beliau? Supaya beliau sadar tidak ada satupun ilmu yang beliau dapatkan kecuali itu pun karena kehebatan Allah yang menganugerahkan ilmu dalam kehidupan beliau. Inilah yang menjadikan kita paham komponen pertama dalam iman itu adalah ilmu dan tidak mungkin kita mendapatkan iman tanpa ilmu yang kita peroleh. Dan ilmu yang kita minta kepada Allah adalah ilmu yang menjadikan kita mutawadhi, ilmu yang menjadikan kita rendah hati dan tidak pernah meninggi dengan apa yang telah kita peroleh. Yang kedua, kita meminta kepada Allah komponen yang kedua di dalam keimanan itu keikhlasan. Supaya kita senantiasa diberikan keikhlasan bahwasanya tidak ada tujuan bagi kita ketika kita mendatangi ilmu kecuali adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena tujuan apapun, bukan karena tendensi apapun, dan bukan karena motif apapun kecuali adalah karena Allah. Karena sesungguhnya keikhlasan itulah yang menjadikan ilmu yang kita peroleh mendapatkan keberkahan di sisinya. Dan yang ketiga, kita senantiasa memohon kepada Allah supaya kita diberikan kesabaran. Karena sesungguhnya kita mendapatkan ilmu dan kita mendapatkan keikhlasan, belum tentu kita mendapatkan sabar. Makanya akhirnya Allah menutup di dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa Allah menutup kata tawasau bil haqqi dengan kata tawasau bis sabr? Bukankah puncak segala kebaikan itu adalah al-haq? Di situ Imam Syafi'i mengatakan, karena mereka yang berjalan di atas kebenaran belum tentu bersabar. Dan itulah yang menjadikan kita menutup closing sebagai kesempurnaan kita dalam iman. Ilmu kita minta, ikhlas kita harapkan, sabar kita jadikan menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Setan saja bersabar menyesatkan manusia, apalagi orang yang beriman. Makanya maling itu kalau tidak bersabar maka tidak akan bisa sukses di dalam dia menjadi maling. Kalau dia tidak bersabar. Berapa banyak maling memutari satu rumah supaya rumah itu disantroni olehnya. Dan berapa banyak terkadang anak buahnya itu tidak sabar dan mengatakan, kapan bos kita akan maling? Maka kepala ketua gengnya mengatakan, sabar. Dan itu barulah maling. Kalaulah maling aja bersabar, maka sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang lebih harus bersabar dalam kehidupan. Dan itulah yang kita minta kepada Allah. Dengan ilmu, bedanya kita dengan mereka